ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير إن الله على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Amma ba'du, para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Silaturahim yang dirahmati Allah. Ayat yang tadi kita dengar bersama-sama adalah ayat pertama dari suratul Hajj yang mengingatkan kita semua yang sedang menjalani kehidupan, menghadapi suka duka, senang susah silih berganti, demikian pula kelapangan dan kesempitan. Kebanyakan dari kita tidak menyadari bahwasannya yang sedang kita jalani dan hadapi ini merupakan ujian yang akan menentukan nasib kita di hari akhir nanti, yang akan menentukan apakah kita berkumpul bersama nabinya, bersama rasulnya dan para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebelumnya dalam kafilah yang mereka pimpin menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan hari akhir yang kekal dan abadi, atau akan dikumpulkan bersama mereka-mereka yang ingkar, mereka-mereka yang telah dibinasakan oleh Allah di muka bumi ini, seperti Firaun, Namrud, begitu pula kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Lut, kaum Syuaib dan lain-lainnya. Disatukan, dikumpulkan bersama mereka ke dalam jurang penderitaan yang kekal dan abadi. Tiada harapan, tiada pula hadirin sekalian saat-saat bagi mereka untuk beristirahat dari azab dan derita yang kekal dan abadi. Allah ingatkan kita semua kehidupan kita yang pada saat ini sedang kita jalani. Berbagai macam kemuliaan yang sedang kita rasakan pada saat ini. Begitu pula cobaan-cobaannya, kelak semua ini akan berlalu. Akan datang di satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan semua yang terdapat di permukaan bumi. Bahkan buminya bersama bintang-bintangnya, hadirin sekalian, seluruhnya akan berjatuhan sebagaimana yang digambarkan Allah. Allah gambarkan saat-saat di mana terjadinya kiamat. Walaupun sebahagian gambaran tidak menyeluruh, tapi menggambarkan kepada kita semua betapa mengerikannya saat-saat tersebut. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya gempa yang akan terjadi di hari kiamat nanti, di hari kehancuran, merupakan sesuatu yang amat mengerikan dan amat dahsyat.
Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari tersebut kalian akan menyaksikan setiap ibu yang sedang menyusui anaknya, dia akan lupakan dan ditinggalkan begitu saja. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan kau akan menyaksikan setiap wanita yang mengandung pada saat tersebut, kandungan mereka akan berguguran dan berjatuhan. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau akan menyaksikan manusia pada hari tersebut dalam keadaan mabuk. Tapi sebenarnya mereka bukan mabuk disebabkan karena minuman yang mereka minum atau obat yang mereka makan, tapi mereka dibuat mabuk oleh dahsyatnya hari yang amat mengerikan tersebut. Walakinna adzaballahi syadid, tapi yang membuat mereka mabuk adalah azab Allah yang amat dahsyat dan mengerikan. Kita setiap hari sibuk mengumpulkan, membangun, bersenang-senang, lalu menghitung berapa jumlah harta kita, anak-anak yang kita banggakan, gelar yang mereka raih. Kita lupa bahwasannya semua ini hadirin sekalian bukan merupakan akhir, bukan merupakan tujuan bagi kita semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dalam rangka untuk hadirin sekalian menguji kita. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang bersyukur, yang siap berserah diri kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita? Begitu pula berbekal bersiap-siap untuk menghadapi hari akhir nanti. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang mengorbankan tujuan hidup kita, mengorbankan hari akhir kita untuk kehidupan dunia yang singkat dan cepat berlalunya? Padahal Allah telah mengingatkan kita, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang terdapat di permukaan bumi ini akan punah dan hancur. Yang tertinggal, yang kekal dan abadi hanyalah wajah kebesaran dan keagungan Tuhan. Oleh karena itu, siapa yang bekerja, beramal, berusaha dalam kehidupan dunia ini menjadikan Allah sebagai tujuannya, dia hadapkan wajahnya ke hadapannya, dia bekerja beramal sesuai dengan bimbingan dan petunjuknya, berbekal untuk hari akhirnya, dialah orang-orang yang benar-benar beruntung dan berbahagia. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menjadikan sarana sebagai tujuan. Allah telah mengingatkan kita dalam kitabnya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Tuntutlah, pergunakanlah apa saja yang Allah berikan kepadamu untuk bekal hari akhirmu yang kekal dan abadi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi engkau jangan melupakan kebutuhan duniamu, untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk kendaraanmu, untuk rumah tinggalmu. Tapi jangan jadikan semua ini sebagai tujuan yang menghabiskan waktumu, fikiranmu, tenaga maupun usahamu. Tapi pergunakan duniamu untuk akhiratmu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah terhadap sesamamu sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan terhadap dirimu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan sekali-kali engkau melakukan kerusakan dengan apa yang Allah berikan kepadamu, baik dengan harta, dengan kedudukan, dengan kekuatan, dengan ilmu. Apa saja yang Allah berikan padamu, gunakan untuk kebaikanmu, untuk bekalmu di saat engkau menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Pada hari ini, hadirin sekalian, diakui atau tidak diakui, diterima atau tidak diterima, hari ini hadirin sekalian merupakan hari Arafah, di mana kaum muslimin hadirin sekalian yang datang berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilannya, pada saat ini mereka sedang berkumpul di padang Arafah, bersiap-siap untuk memulai wukuf mereka. Kata Arafat dalam bahasa Arab diambil dari kata arafa ya'rif, padang yang mengumpulkan mereka-mereka yang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka hadirin sekalian kembali untuk ingat kepada Tuhan mereka,
mengenali Tuhan mereka yang telah menciptakan mereka, yang telah menyempurnakan penciptaan mereka, yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya atas mereka. Mereka hari ini sekali mendapatkan kehormatan untuk memenuhi undangan Allah, berkumpul di padang Arafat tanpa membedakan suku, bangsa, ras, warna kulit, negara. Semua hari ini sekalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat tersebut untuk bersama-sama kembali hari ini sekalian mengingat Tuhan mereka, mengenali diri mereka, dari mana mereka berasal, kemana mereka akan pergi, untuk apa mereka hidup dalam kehidupan dunia ini, dan bagaimana cara hidup yang benar yang akan menyelamatkan mereka di hari akhir. Oleh karena itu, agama yang Allah turunkan tidak terikat dengan suku, dengan bangsa, dengan warna kulit ataupun ras apapun. Karena agama ini bukan datang dari manusia, bukan datang hari sekalian dari bangsa Arab, tapi agama yang Allah turunkan untuk seluruh umat manusia, walaupun Rasulnya diutus dari salah satu hari sekalian bangsa Arab, dan kitab sucinya diturunkan dalam bahasa Arab, tapi agama ini datang dari Allah, mengajak kita semua untuk kembali kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, berserah diri kepadanya. Sebagaimana hari ini sekalian kita menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah pada saat sholat, bukan berarti hari ini sekalian kita mengabdikan diri kita kepada bangsa Arab, tapi mengabdikan diri kita kepada Allah. Kita laksanakan semua ini atas perintah Allah. Oleh karena itu, sebelum kaum muslimin menghadapkan wajah mereka pada saat sholat, menghadap Al-Baitul Haram, sebelumnya mereka menghadap Baitul Maqdis. Dengan taat kaum muslimin menghadapkan wajah mereka ke sana. Oleh karena itu, apa yang kita jalankan dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaum muslimin pada saat ini berkumpul di padang Arafat. Sebagaimana yang kita tahu setelah Arafat adalah Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Allah mengajak seluruh hari sekalian kaum muslimin untuk bersatu menghadapkan wajah mereka ke arah yang sama sebagai lambang tauhid dan persatuan, untuk menyatukan kalimat mereka. Oleh karena itu, bukan hanya diwajibkan oleh mereka-mereka yang terdapat di kota suci Mekah, tapi dari seluruh penjuru dunia mata angin. Kita bersama hadirin sekalian Saudi Arabia pada malam yang sama. Pada saat ini kita pukul 12:04. Saudi Arabia pada saat ini hadirin sekalian mundur 4 jam. Jadi pukul 12:04, 11:04, 10:04, 9:04, 8:04 pada saat ini hadirin sekalian adalah waktu Saudi Arabia. Waktu yang begitu dekat dengan kita. Kita bisa berkumpul bersama-sama yang berkumpul di Arafat untuk sama-sama mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengenali diri kita, mensyukuri nikmat-nikmatnya sebagaimana yang dilakukan oleh langit dan bumi. Allah berfirman dalam suratul Hajj, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wasyamsu wal qamaru wan nujumu wasyajaru wad-dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha." Allah mengajak kita hari sekalian untuk melihat bukan dengan mata kita yang terbatas, tapi dengan kalbu kita dan akal kita. Apa engkau tidak menyaksikan wahai manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala sujud kepadanya semua yang terdapat di langit maupun di bumi. Wasyamsu wal qamaru wan nujum, termasuk bulan, termasuk matahari, bulan, bintang, wasyajaru wad dawab, demikian pula tumbuh-tumbuhan bumi dan seluruh binatang-binatang melata sujud di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minan nas, demikian pula banyak manusia yang beriman sujud kepada Allah. Adapun yang menolak untuk sujud karena keingkaran dan kesombongan mereka, wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab, dan banyak dari mereka yang menolak siap-siap terkena azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah perhinakan dirinya, maka tak ada seorang pun yang kuasa untuk memuliakan dirinya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah akan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita pada saat ini di siang ini dapat berkumpul bersama-sama jamaah haji yang sedang berkumpul di Arafah, untuk dapat juga meresapi hadirin sekalian apa yang sedang mereka resapi. Walaupun tubuh kita pada saat ini jauh dari mereka, tapi kita dapat menyatukan hati kita bersama-sama. Hingga di antara hadirin sekalian yang disunnahkan Nabi kita Muhammad SAW, bukan diwajibkan, tapi ala sabil istihbab, bagi mereka yang berkorban hadirin sekalian untuk tidak memotong kuku mereka, demikian pula rambut mereka, sampai mereka menyembelih korban mereka, tujuannya untuk mengajak kita bersama-sama juga untuk mengikuti saat-saat yang indah. Walaupun kita tidak berihram, walaupun kita tidak berhaji ke sana dengan tubuh kita, apakah tak dapat hadirin sekalian hati kita semua berhaji menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat Idul Adha, di hari Idul Adha, begitu pula ayam tasyrik, kita diajak untuk melantunkan takbir. Sampai pada masa sahabat Nabi kita Muhammad SAW, di saat di masjid sahabat bertakbir, yang di luar bertakbir, sampai yang di pasar-pasar semuanya mentakbirkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak cukup kita bertakbir kepada Allah pada saat sholat kita, untuk mengingatkan dan menghentak kita agar sadar bahwa dunia ini dan seluruh isinya, seluruh hidup dan waktu kita merupakan ladang ujian di mana Allah melihat, memperhatikan semua gerak-gerik kita. Apakah kita tidak sadar hadirin sekalian bahwa kematian akan datang menjemput kita sebagaimana telah menjemput salah seorang saudara kita, Rasam bin Rasim, dan menjemput sebahagian saudara-saudara kita. Kita tidak tahu siapa yang akan datang waktunya untuk memenuhi panggilan Allah. Tapi di saat kita bertaubat, kembali kepada Allah, menghadapkan wajah kita, hati kita, mengagungkan Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, insya Allah dosa-dosa kita yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan masukkan ke dalam rahmatnya, dan Allah berikan kabar gembira kepada kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah sebesar apapun dosa yang kalian lakukan. Asal kalian mau kembali pada Allah, bertaubat padanya, menghadapkan wajah kalian ke hadapan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Dia betul-betul Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka mari para jamaah sekalian, mari hadirin sekalian, jangan kita menunda, jangan kita menangguhkan saat taubat kembali kita kepada Allah. Mulai hadirin sekalian dari saat ini, di siang ini bersama-sama kita membiasakan diri kita untuk bertakbir mengagungkan Allah. Sebagaimana kita tahu, sebahagian hadirin sekalian ulama, sebahagian sahabat, sebahagian tabi'in, mereka hadirin sekalian memulai takbir mereka dari mulai pagi hari Arafah. Sebahagian ada yang memulai setelah maghrib, sebahagian ada yang memulai pagi hari Idul Adha, sebahagian menurut riwayat memulai takbir mereka dari mulai pagi hari Arafah. Bahkan ada yang sudah bertakbir dari mulai hari-hari pertama Dzulhijjah. Takbir yang mereka lantunkan betul-betul untuk menghentak, mengingatkan mereka yang sedang lengah, yang sedang mabuk dalam kehidupan dunia ini, agar mereka selalu betul-betul bekerja, berjuang. Apa yang mereka lakukan bukan untuk kebanggaan, kesombongan maupun kesenangan dunia ini, tapi demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mereka yang beramal untuk Allah, orang-orang yang selalu dirahmati dan diberkahi hidup mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari bersama-sama hadirin sekalian kita kembali bertaubat ke hadirat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan kita dari seluruh dosa yang pernah kita perbuat, memperbaiki amal kita, meluruskan hati kita. Begitu pula orang-orang tua kita yang telah mendahului kita dengan keimanan, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka dan menghapuskan dari hati kita kebencian, permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Dan mari dalam event-event semacam ini kita menyatukan barisan kita, jangan berpecah belah dan berselisih.
Kalau seandainya sebagian saudara kita berbeda mengadakan hari raya pada hari Ahad, kita doakan semoga sebagaimana kita harapkan untuk diri kita, Allah menerima amal kita. Allah juga menerima amal mereka dan mengampuni dosa mereka dan kita semua. Walaupun sebenarnya kita berharap kita dapat bersatu bersama saudara-saudara kita yang sedang berhaji di tanah suci pada saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا الإيمان والإسلام وجعلنا مسلمين مؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ثبتنا يا ربنا على الحق بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأذكركم جميعا بقول الله تبارك وتعالى اسمه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ويقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله مناديا عباده بالتوبة والإنابة إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أمور المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم لم شعث المسلمين. اللهم يا ربنا اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.